Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Malam Satu Suro. Aroma masakan tercium dari arah dapur. Pagi itu Bu Asi sedang memasak makanan kesukaan Ridwan. Ridwan yang masih tertidur pun langsung terbangun dari tidurnya. Ia begitu sangat bersemangat lalu pergi ke dapur untuk menemui ibunya. "Kentang, kentang," ucap Ridwan lalu memeluk ibunya dari belakang. Bu Asi sedang memasak sambal kentang kesukaan Ridwan. Sambil menunggu makanan itu matang, Ridwan pun mandi untuk membersihkan diri. Karena setelah pulang ronda ia tak sempat mandi dan langsung tertidur. Setelah mandi, ia makan bersama ibunya. Lalu pergi ke kebun belakang untuk mengambil beberapa sayur-sayuran yang telah cukup bisa untuk dipanen. "Pak, motornya rusak lagi ya?" tanya Dika. "Enggak, kadang emang suka rewel. Minta diservis, Pak." "Hahaha, ya kamulah." Setelah melihat keadaan motornya, Dika berniat untuk membawanya ke bengkel keesokan harinya. Bengkel di desa Lungosewu hanya ada satu, itu pun juga jarang sekali buka. Bengkel itu terletak di pertigaan persawahan ujung rumah Dika. Tapi sayang, saat ia pergi ke sana ternyata bengkel itu tutup untuk sementara waktu. Terpaksa Dika harus mencari bengkel lain. Karena ia belum terlalu tahu di mana tempat bengkel yang lainnya. Dika berniat mengajak teman-temannya yang lain untuk menemaninya pergi mencari bengkel lain. Malam harinya, mereka semua berkumpul di tempat yang sama seperti kemarin untuk melakukan ronda malam lagi. Malam ini adalah malam terakhir mereka melakukan ronda atas perintah Pak Samuji. Seperti biasa, mereka melakukan keliling dan melihat-lihat kondisi sekitar tempat itu secara bergantian. "Gas, besok aku mau nyervis motor. Cuma bengkel biasa tutup. Kira-kira di mana ya bengkel yang lain?" "Yang paling bagus sih jauh ya, dekatnya jalan raya sana. Mau ke sana?" "Aku juga ikut. Sekalian motorku mau aku ganti bagian dalamnya sudah karatan," balas Bagas. "Ya sudah, ayo bareng. Kamu ikut nggak, Gak?" "Enggak, motorku masih sehat," jawab Arga. "Aku yang tidak punya motor cukup diam saja," celetuk Ridwan. "Lah, motornya bapakmu apa tidak kamu perbaiki?" tanya Bagas. "Enggak, semenjak kecelakaan motornya rusak, sudah nggak aku apa-apain. Cukup aku simpan. Lagian motornya juga udah tua, biayanya mahal kalau diperbaiki." "Berarti dua anak ini aja." "Ayolah Gak, ikut temani aku," ajak Dika. "Ya sudah, aku sama Ridwan. Mauan?" "Kapan? Jangan malam-malam ya, mau masuk bulan Suro ini." "Iya, lagian kan Dika servis paling 1 jam 2 jam. Aku beli alatnya doang paling juga nggak ada 1 jam." Saat mereka tengah mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar suara kaca pecah dari arah rumah kosong itu. Sontak mereka semua kaget dan langsung lari menuju suara itu berasal. "Siapa itu?" tanya Bagas. Mereka semua memergoki beberapa orang sedang berada di dalam rumah itu. "Maling yo!" Dengan cepat mereka berempat menangkap orang-orang itu. Tapi saat hendak dikejar, tiba-tiba dua di antara mereka mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata. Tubuh mereka terseret lalu terpental ke kanan dan kiri. Ridwan dan teman-temannya yang melihat hal itu merasa ketakutan. "Wan, gimana ini Wan? Kok malah kayak gini?" tanya Dika panik. "Mas, tolongin mas!" Kedua orang itu menjerit dan teriak-teriak. Saat itu juga Ridwan mulai mendekati dan membacakan doa kepada mereka berdua.
Sementara Bagas dan Arga memegangi salah satu dari mereka yang tidak mengalami gangguan agar tidak kabur. Dika, tolong bantu baca doa. Arga, Bagas, ikut baca ya. Setelah beberapa saat, akhirnya kedua orang itu pun sadar. Badannya lemas tak berdaya karena kehabisan energi. Pak, istighfar pak. Agar kejadian yang tak diinginkan kembali terjadi, Ridwan menyuruh mereka semua untuk keluar dari rumah kosong itu. Mereka semua pun kumpul di halaman rumah bersama orang-orang tadi. Maling kurang ajar, kenapa maling di sini? Walat, ucap Bagas dengan nada tinggi. Sudah, mending sekarang dibawa ke Pak RT. Ini sudah bukan masalah kita lagi, ajak Ridwan. Akhirnya Ridwan bersama temannya membawa ketiga maling itu ke Pak RT untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Loh, ada apa ini? Mereka memberitahu kejadian apa yang telah terjadi. Dan pada akhirnya masalah itu pun diselesaikan secara kekeluargaan. Dan ketiga maling itu berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Setelah itu, mereka berempat kembali lagi ke tempat ronda tadi. Mereka berempat duduk di atas karpet sambil melihat langit yang cerah. Waktu menunjukkan pukul 1:20. Tiba-tiba Dika tubuhnya kejang, matanya putih dan berbicara sangat aneh. Terima kasih ya sudah menjaga rumah ini. Kak, kenapa kamu ini? Tanya Bagas dengan wajah yang panik. Aku Mbah Sindoro yang punya rumah ini. Terima kasih ya nak sudah menjaga yang Mbah perintahkan. Perintah? Perintah nopo Mbah? Tanya Ridwan kebingungan. Mbah yang menyuruh kalian semua ronda di tempat ini. Gimana Mbah? Maaf tidak mengerti. Mbah menyamar jadi Samuji pas kalian semua datang ke rumahnya. Samuji sudah keluar sebelum kalian semua datang ke sana. Mereka semua terdiam dan kaget setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Dika itu. Setelah sosok itu keluar, Dika pun pingsan dan tak sadarkan diri. Namun tak lama ia pun kembali sadar dan langsung bertanya kepada teman-temannya. Kenapa aku ini? Kok lemes rasanya? Tanya Dika kepada teman-temannya. Kak, ternyata kita ronda bukan Pak Samuji yang menyuruh, tapi Mbah Sindoro, jawab Ridwan. Siapa itu? Penunggu sekaligus yang punya rumah ini kak. Jadi yang kita temui kemarin bukan Pak Samuji. Soalnya Pak Samuji sudah pergi sebelum kita datang. Pantas aku merasa gak enak pas waktu itu. Aku juga curiga. Soalnya tidak pernah ada orang yang ronda di sini, sahut Arga. Tapi tidak apa-apa, ikhlas ya. Setidaknya sudah ada yang kita bantu malam ini, ucap Ridwan. Ridwan? Iya bu. Nanti malam ada syukuran sama ngaji bersama di masjid. Kamu jangan lupa berangkat ya. Malam suro ya bu? Iya nak. Sekarang ibadah ditingkatkan lagi ya. Lembaran baru, semangat baru. Iya bu. Semoga dikasih selamat dan sehat terus. Amin. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Setelah sholat zuhur, Ridwan pamit kepada ibunya untuk ikut pergi bersama teman-temannya. Ketiga temannya sudah datang dan menunggu Ridwan di depan rumahnya. Sementara ia masih membantu ibunya memasak di dapur untuk acara syukuran nanti malam. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam. Bu, Ridwan pamit ya. Mau kemana?
Tanya Bu Asih penasaran. Ridwan menjelaskan kepada ibunya itu kalau ia akan pergi ke bengkel dekat jalan raya untuk membeli peralatan motor dan memperbaiki motor temannya. Jauhnya, tapi jangan lama-lama ya nak, sore harus sudah pulang. Hati-hati, jangan lupa maghrib nanti ada acara, pesan Bu Asih. Nggih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka semua pun berangkat ke tempat yang akan dituju. Perjalanan ditempuh dalam waktu kurang lebih 40 menit. Bagas memilih bengkel itu karena memang di tempat itu pelayanannya sangat bagus dan alat-alat yang ia perlukan semua komplit ada di sana. Sesampainya tiba di bengkel, motor Dika langsung diservis. Sementara Bagas mencari alat-alat yang akan ia beli untuk motornya itu. Setelah 1 jaman, akhirnya motor Dika telah selesai diperbaiki. Tukang servis juga menyarankan agar Dika mencoba untuk menggunakan motornya terlebih dahulu sebelum pergi pulang meninggalkan bengkel, karena jika ada sesuatu bisa langsung secepatnya diperbaiki olehnya. Coba bawa muter-muter, sudah enak belum? Siapa tahu ada yang kurang, perintah tukang servis itu. Iya, coba dulu kak, ucap Arga. Iya sudah, tak coba dulu ya, ucap Dika lalu pergi keluar bengkel untuk mencoba motornya. Jangan lupa balik, jangan kabur, hehehe, ledek Bagas. Waktu menunjukkan pukul 16, sementara Dika belum kembali juga. Kok lama sekali sampai 1 jam sendiri? Apa motornya mogok di tengah jalan? Tanya Bagas kebingungan. Apa dia malah cabut pulang ya? Tanya Ridwan balik. Mas, ini temanku tak bayarkan sekalian ya, ucap Bagas kepada tukang servis itu. Iya mas. Dah, ayo pulang. Ini Dika malah minggat, ajak Bagas. Mereka kembali pulang sekaligus mencari Dika di sepanjang jalan. Namun saat mereka pulang, jalan yang sebelumnya mereka lewati terjadi macet. Terdapat garis polisi dan banyak orang ramai berkumpul di depan mereka. Lah, ada apa ini? Tanya Arga kebingungan. Kecelakaan ya? Tanya Ridwan balik. Salah satu dari mereka yaitu Ridwan turun dan lari melihat ke depan. Sementara Bagas dan Arga masih berada di atas motor mereka. Ridwan melihat truk menabrak dan motor yang sudah hancur parah. Ia juga melihat banyak darah berceceran di tempat kejadian itu. Innalillahi. Tiba-tiba kedua sahabatnya menyusul Ridwan karena penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Loh, motormu di mana? Tanya Ridwan. Di depan warung. Makanya aku nyusul ke sini. Kepo aku, balas Arga. Kecelakaan truk sama motor, ucap Ridwan. Motor yang ditabrak sampai remuk begitu. Siapa ya yang ditabrak? Kasihan sekali, kata Bagas prihatin. Iya, darahnya sampai kayak begitu, sahut Arga. Plak, seseorang menepuk pundak Bagas. Wow, Dika. Walah, kamu di sini. Pantesan. Di mana motormu? Motorku? Iya, setelah diservis tadi loh. Belum bayar loh kamu. Motorku di seberang jalan itu loh. Gak bisa lewat gara-gara kecelakaan ini. Makanya aku jalan ke sini. Ketemu kalian. Terus gimana ini? Jalannya ditutup. Masa mau pilih jalan satunya? Jauh loh itu, tanya Bagas. Mereka kebingungan hendak lewat jalan yang mana karena jalan itu ditutup sementara untuk mengevakuasi kecelakaan tadi. Masa nunggu sampai selesai? Tanya Arga. Kelamaan, yang ada pulang malam, gak berani aku. Apalagi kan nanti itu malam 1 suro, balas Dika. Iya,
Terus gimana? Masa lewat alas telu? Tanya Ridwan. Aku nggak pernah lewat situ. Tapi kalau mau dicoba ya ayo. Kan rumah kita juga tembusnya alas itu kan? Balas Bagas. Iya sih. Lagian sepertinya itu jalannya satu arah. Jadi gampang. Sahut Arga. Mereka memilih jalan alternatif, yaitu dengan pulang melewati alas telu. Alas yang cukup besar karena memang satu-satunya alas yang berada di daerah tersebut. Kak, gimana? Kamu langsung pulang aja. Kan motormu udah ada di seberang. Aku sama Arga nggak bisa lewat, kata Bagas. Aku ikut kamu aja, Gas. Masalah motor gampang. Sudah aku titipin di tempat aman. Lagian aku yang nggak enak kalau ditinggal. Kan aku yang ngajak ke sini. Ya sudah, terserah kamu. Dika memilih untuk pulang bersama teman-temannya. Kali ini Dika berboncengan dengan Bagas, sementara Ridwan masih berboncengan dengan Arga. Mereka pun pulang dengan memasuki alas telu. Jalan yang tidak begitu jelek membuat perjalanan mereka lancar tanpa hambatan. Suasana alas yang begitu sunyi dengan pepohonan yang menjulang tinggi menyertai perjalanan mereka berempat. Aku pernah dengar di alas ini ada warung sama rumah terpencil. Tapi di mana ya? Kata Ridwan kepada Arga. Ngawur. Kata siapa kamu, Wan? Bapakku lihat dan pernah mampir ke tempat itu. Katanya kalau kapan-kapan aku masuk ke alas itu jangan lupa mampir. Apa iya, Wan? Ya sudah, nanti mampir kalau ketemu. Mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka benar-benar melihat rumah yang sangat sederhana dan di samping rumah itu juga ada warung. Rumah dan warung yang hanya terbuat dari anyaman bambu yang sepertinya sudah sangat lama. Itu ya, kata Arga. Akhirnya mereka pun berhenti sejenak untuk membeli makanan atau minuman di tempat itu. Rumah itu sangat sepi bagai tak ada penghuninya. Mereka juga memanggil-manggil pemilik warung itu. Namun tak ada jawaban sama sekali. Warungnya buka, tapi kok nggak ada orangnya, ucap Dika. Gorengannya masih banyak begitu. Kasihan gak ada yang beli, kata Bagas. Siapa ya yang punya? Tanya Arga penasaran. Mereka terus bertanya-tanya karena saat mereka tiba di tempat itu benar-benar tak ada orang sama sekali. Assalamualaikum, permisi. Karena masih tak ada jawaban dan waktu sudah mendekati senja, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulang agar tidak terlalu lama di alas itu. Saat mereka sudah berada di atas motor dan hendak pulang, dari depan mereka terlihat seorang kakek tua membawa kayu bakar dan menghampiri mereka. Kakek itu tersenyum dan masuk ke dalam warung itu. Sepertinya kakek tua itu adalah pemiliknya. Mereka pun kembali turun dan kembali menuju ke warung untuk menemui kakek itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, perintah kakek itu. Maaf ya Mbah yang punya warung ini ya? Tanya Ridwan kepada kakek itu. Iyo le. Akhirnya mereka pun berhasil menemui si pemilik warung itu. Saat itu juga mereka makan dan minum di warung kakek sambil mengobrol sejenak. Gorengannya mantep Mbah, puji Arga sambil memakan beberapa gorengan di depannya. Kakek itu hanya tersenyum sambil memandangi wajah mereka semua. Sepertinya kakek itu senang karena mungkin selama berada di tempat itu, ia kesepian dan tak ada yang menemaninya. Tidak lama berada di sana, akhirnya mereka semua pun izin pamit untuk kembali melanjutkan perjalanan pulang. Bah, terima kasih. Mau pamit dulu, ucap Ridwan. Kakek itu terdiam dan memegang wajah Ridwan dengan kedua tangannya.
Tiba-tiba kakek itu menangis dan memeluk Ridwan dengan sangat erat. "Anakku," ucap kakek itu. "Maksudnya apa ya, Mbah?" tanya Ridwan kebingungan dengan apa yang telah diucapkan kakek itu. "Kamu mirip sama orang yang pernah menolong Mbah. Tapi sekarang Mbah sudah tidak pernah bertemu orang itu lagi," jelas kakek itu. "Siapa, Mbah?" tanya Ridwan penasaran. "Arjo." "Pak Arjo kan bapakmu, Wan." "Apa yang dimaksud itu bapakmu?" tanya Bagas kepada Ridwan. "Mbah, itu nama bapak saya," perjelas Ridwan. "Iya nak, Mbah tahu. Kamu mirip sekali sama bapakmu. Bapakmu di mana? Mbah kangen sama bapakmu." "Maaf Mbah, Bapak sudah diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saat mendengar berita itu, kakek itu benar-benar terkejut dan kembali memeluk Ridwan sambil meneteskan air mata. Ia memberitahu Ridwan kalau bapaknya itu sering mampir ke sini dan menemani kakek itu di kala sendirian. Begitu baik orang tua Ridwan sampai-sampai kakek itu menganggapnya sebagai anak. "Maaf ya Mbah, mau langsung pulang dulu," ucap Bagas. "Iya nak, yang hati-hati. Pulanglah sebelum maghrib." Mereka pun berpamitan kepada kakek itu dan kembali menaiki motor mereka untuk kembali pulang. Namun ada kendala pada motor Bagas. Motornya tiba-tiba tidak bisa dinyalakan. "Duh, kenapa ini?" ucap Bagas sambil mengecek keadaan motornya itu. "Gimana Gas?" tanya Dika. "Oh alah, bensinnya habis. Terus gimana ini?" "Ya harus balik ke jalan raya lagi, mumpung belum jauh," kata Dika. "Mbah, maaf, ada botol atau tidak? Mau beli bensin?" tanya Bagas kepada kakek itu. Kakek itu pun memberi Bagas botol kosong untuk diisi bensin di pom dekat jalan raya sana. Karena motor Bagas ada masalah, ia pergi dengan menggunakan motor Arga dan pergi berdua bersamanya. Sementara Ridwan bersama Dika masih berada di warung kakek itu. Sambil menunggu kedatangan mereka berdua, Ridwan numpang sholat di rumah kakek itu bersama Dika. Rumah yang amat sederhana dan kecil itu menjadi tempat beristirahat si kakek yang hidup sendirian. Setelah sholat, mereka pun kembali ke warung itu. Namun Ridwan merasakan ada yang aneh dengan kakek itu. "Mas, sekarang jam berapa?" tanya Bagas kepada petugas pom. "Jam 5 Mas," jawab petugas pom itu. Setelah membeli bensin, Bagas dan Arga pun segera kembali untuk menemui Ridwan dan Dika. Arga mengendarai motornya dengan sangat cepat karena sebentar lagi mendekati waktu maghrib. "Gak, bisa lebih cepat gak? Aku takut kalau kita belum sampai rumah sebelum senja," tanya Bagas. "Ini udah cepet," jawab Arga sambil mengendarai motornya itu. "Sini, biar aku saja yang bawa," ucap Bagas. "Dahlah, diam saja, jangan banyak omong," tegas Arga. Tiba-tiba seekor anjing hitam melintas di depan mereka. Arga pun oleng dan membanting setir hingga akhirnya mereka terpental dan masuk ke dalam jurang. "Wan, Arga sama Bagas kok belum datang ya?" tanya Dika dengan wajah penuh kekhawatiran. "Lah, iya, sudah senja ini. Aduh, gak bisa pulang ini. Sudah maghrib. Warung ini mau Mbak tutup. Ayo, pindah ke rumah saja," ajak kakek itu. Mereka duduk di dalam rumah kakek itu sambil menunggu kedatangan Arga dan Bagas. Kakek itu menyuguhkan teh hangat di atas meja. Dan saat itu juga Dika berdiri dan membuka pintu rumah kakek itu. Mereka melihat Arga dan Bagas berdiri di depan pintu itu. "Arga, Bagas, kemana saja? Kok lama sekali?" tanya Ridwan yang juga menghampiri mereka di depan pintu. "Ini loh,
gara-gara Arga nyetir nggak bener, malah nyungsep ke jurang, jawab Bagas. Aku lagi, ada anjing tadi lewat, kaget aku, ucap Arga. Lihat ini, sudah maghrib. Ayo masuk, nggak baik maghrib-maghrib di luar. Ajak Ridwan masuk ke dalam rumah kakek itu. Mereka semua pun duduk sambil menikmati teh yang disajikan oleh kakek tadi. Sementara kakek itu dari tadi hanya terdiam dan tak bicara sedikit pun. Wan, ini pulangnya gimana? Motorku masuk jurang, aku nggak bisa ambil tadi. Lah, terus gimana? Masa jalan? Bonceng 4 saja pakai motornya Bagas, jawab Arga. Matamu, motorku saja nggak ada bensinnya. Lah, bukannya tadi kamu beli? Hilang, masuk jurang. Dah, pasrah aja lah. Apes banget hari ini. Waktu maghrib telah tiba. Mereka semua masih berada di rumah kakek tua itu. Di sisi lain, kakek itu menyuruh Ridwan untuk pergi pulang sebelum hari esok tiba. Ridwan bersama temannya pun bingung bagaimana cara mereka pulang, sedangkan musibah baru saja menimpa. Bah, kalau tidak merepotkan, menginap di sini boleh atau tidak? Tanya Ridwan kepada kakek itu. Kakek itu pun mendekat ke Ridwan dan berbisik ke telinganya. Kalau kamu tidak pulang sekarang, kamu bakal kaget nak. Tidak apa-apa, semuanya akan selamat. Percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengarkan omongan-omongan dan gangguan yang merusak keyakinanmu. Kakek itu memberi satu lentera untuk menjadi penerang mereka di jalan pulang nanti. Saat mereka keluar dari rumah kakek itu, motor Bagas yang berada di depan pun tiba-tiba menghilang. Mereka semua bingung, kemana perginya motor Bagas itu. Loh, motorku di mana? Kok hilang? Diambil orang ya, kata Arga. Gak ada bensinnya, kok bisa dicolong? Kakek itu pun kembali keluar dan memberi sesuatu kepada Ridwan. Nak, ini kalungnya bapakmu, Mbah yang buat. Tapi sekarang buat kamu. Simpan ya nak. Sudah, cepatlah pulang. Semoga selamat. Maaf, Mbah gak bisa mengantarkan. Terima kasih Mbah. Tidak apa-apa Mbah. Saya sudah bersama teman-teman. Kakek itu pun kembali terdiam. Setelah itu mereka pun pulang dengan berjalan kaki. Malam itu bertepatan dengan malam 1 Suro. Malam yang dianggap sakral dan keramat oleh sebagian masyarakat Jawa. Banyak pantangan-pantangan terutama larangan keluar rumah pada saat malam itu. Wan, merasa nggak? Mbah-mbah tadi kok lama-lama aneh ya? Tanya Bagas. Aneh gimana? Tanya Ridwan balik. Padahal ia juga merasakan hal yang sama. Ya aneh aja. Iya, sama. Aku juga merasa begitu, sahut Dika. Sudah, jangan bahas itu dulu. Ayo buruan, cepet. Biar cepet sampai rumah. Ini jalan bener apa tidak lewat sini? Mereka jalan dengan melewati jalan satu arah. Namun saat semakin jauh mereka melangkah, tiba-tiba jalan itu bercabang. Mereka bingung harus memilih jalan yang mana. Sampai akhirnya mereka memilih jalan sebelah kiri. Saat mereka tengah berjalan yang hanya ditemani satu lentera, tiba-tiba ada seekor anjing hitam melintas di depan mereka. Mereka pun terkejut hingga Ridwan sampai menjatuhkan lentera pemberian kakek itu. Lentera itu pun jatuh dan tidak bisa menyala lagi. Asem, anjing itu lagi, kesal Arga. Gimana ini? Lampunya mati. Dinyalakan ya juga harus pakai korek. Aku nggak bawa korek. Terus gimana?
Masa gelap-gelapan kayak begini? Tak lama setelah itu, mereka pun mendengar suara motor yang jatuh menuju jurang pada sisi kanan mereka. Mereka semua ketakutan, terutama Bagas dan Arga, karena mereka sekarang berdiri di tempat yang persis ketika Arga dan Bagas masuk jurang. Ah! Suara teriakan yang sangat keras hingga membuat mereka semua lari ketakutan. Mereka merasa jika jalan yang dilewati adalah jalan awal memasuki alas itu. Padahal posisi mereka sudah berada di tengah-tengah alas tadinya. Karena ada sesuatu yang mencurigakan. Mereka memastikan jika benar mereka dibuat muter-muter, pasti mereka akan bertemu warung dan rumah kakek itu lagi. Hingga akhirnya tampak dari kejauhan, mereka benar-benar melihat rumah dan warung yang pernah didatangi sebelumnya. Saat berjalan mendekati rumah itu, dari sisi kanan mereka terdengar suara langkah kaki dan suara aneh yang suaranya tidak jelas terdengar. Mereka berhenti. Suara dan langkah kaki itu semakin mendekat. Mereka melihat sekumpulan orang berjubah hitam sedang membawa mayat yang berlumuran darah, dibawa dengan keranda lewat persis di depan mereka. Sedangkan posisi mereka sedang bersembunyi di balik semak-semak. Setelah keranda itu lewat, mereka dengan cepat menuju ke rumah kakek itu lagi. Namun yang mereka lihat hanyalah puing-puing dan reruntuhan kayu. Rumah itu telah hancur dan sepertinya sudah sangat lama tidak ada penghuninya. Mereka semua menangis dengan apa yang telah terjadi pada diri mereka. Namun Ridwan mengingat pesan kakek itu untuk tidak terkecoh dan mengabaikan apapun yang terjadi. Sampai akhirnya ia pun mengajak ketiga temannya untuk melanjutkan langkah kaki mereka untuk pulang. Setelah mereka meninggalkan rumah itu, mereka kembali melihat jalan dengan cabang dua arah yang berbeda. Kali ini mereka berempat memilih jalan ke arah kanan. Dan lagi-lagi mereka melihat kejadian di luar nalar. Sosok bola api melintas di depan mereka hingga membuat mereka semua terpental ke belakang dan jatuh. Lalu mereka melihat sosok hitam bertubuh besar dengan mata merah menyala berjalan merangkak mendekati mereka. Mereka pun bangun dan langsung lari tak tentu arah. Sampai akhirnya mereka melihat seseorang yang tak asing berdiri persis di depan mereka. "Amri," ucap Ridwan. Seseorang itu pun menengok ke arah mereka. Dan benar, ia adalah Amri, sahabat mereka berempat. Lalu Amri pun lari, entah kemana perginya. Dengan cepat mereka berempat pun langsung mengejarnya. Sampai akhirnya mereka pun kembali melihat Amri berdiri di atas batu. Dan saat itu juga mereka berempat sadar posisi mereka saat ini berada di atas bukit yang pernah mereka datangi sebelumnya. Mereka seperti berada pada dimensi masa lalu. Terlihat Amri berdiri di atas batu besar itu. Lalu persis di belakang Amri, mereka berempat melihat sosok genderuwo yang membuat Amri jatuh ke bawah jurang. Genderuwo itu pun kembali mendekat, dan mereka pun cepat-cepat turun dari atas bukit itu. Dan di bawah bukit itu, mereka pun bertemu kembali dengan kakek yang pernah ia temui sebelumnya. "Mbah, ada apa ini Mbah?" tanya Ridwan menangis di hadapan kakek itu. Kakek itu tak berkata sedikit pun dan langsung menarik tangan Ridwan ke suatu tempat. Di sana, ia melihat bapaknya berdiri tersenyum bersama keempat sahabatnya. Amri, Bagas, Arga, dan Dika. "Bapak," ucap Ridwan memeluk erat bapaknya itu. Ia juga memeluk keempat sahabatnya itu. Mereka berjanji untuk selalu bersama-sama dimanapun dan kapanpun mereka berada. "Nak, waktunya sudah mau habis. Cepat pulang. Jalannya ada sebelah sana," ucap kakek itu. Mereka pun dengan cepat untuk keluar dari alas itu. "Terima kasih Mbah."
Sementara Ridwan kembali berbalik dan menemui bapaknya itu. "Bapak," Pak Arjo pun tersenyum kepadanya. "Jaga ibumu ya nak." "Iya pak." "Amri, ayo." "Nggak bisa Wan, aku sudah tidak bisa pulang." "Sudah kamu cepat, sebelum waktunya habis." Mereka pun kembali berpelukan untuk terakhir kalinya. Setelah itu, mereka berempat lari untuk keluar dari alas itu. Terdengar suara ayam berkokok dan cahaya jingga mulai menampakkan dirinya. Namun Arga, Bagas, dan Dika tiba-tiba tidak bisa melangkahkan kakinya lagi. Hanya Ridwan yang bisa melanjutkan langkahnya. Ia begitu bingung apa yang terjadi kepada sahabatnya itu. "Loh, kenapa dengan kalian semua? Ayo pulang, ayo cepat." "Cukup di sini ya Wan, aku sama yang lainnya mengantarkan kamu." "Maksudnya apa?" "Kita sudah tidak bisa pulang Wan, kami semua sudah ada di rumah." "Aku tidak mengerti sama sekali, coba jelaskan." "Bukan waktunya untuk menjelaskan apa yang ingin kamu mengerti Wan. Jangan lupa sama kami ya Wan." Ridwan pun kembali memeluk mereka bertiga sambil menangis jadi-jadinya. "Aku tidak mengerti sama sekali. Ini sebenarnya kenapa?" Lalu Dika pun mendorong Ridwan hingga pada akhirnya ia terjatuh dan pingsan. Suara ayam kembali berkokok. Cuaca pagi yang sangat cerah menerangi desa Lungosewu. Di pagi yang sangat cerah ini, Bu Asi mengambil air hangat di wadah kecil, lalu memasuki kamar Ridwan. Ia membasahi kain itu lalu memerasnya. Secara perlahan, ia membasahi badan Ridwan dan mengelapnya. "Sudah 3 hari nak, cepat bangun," ucap ibu Ridwan dengan wajah sedih. Terdengar suara seperti air mendidih dari arah dapur. Bu Asih pun meninggalkan Ridwan sebentar ke dapur untuk mengangkat air yang sudah masak itu. Saat ia kembali ke kamar, ia melihat Ridwan telah terbangun dengan suara yang sangat lirih memanggilnya. "Ibu." "Alhamdulillah ya Allah," ucap Bu Asih dengan wajah yang sangat bahagia. "Arga, Bagas, Dika," ucap lirih Ridwan yang masih setengah sadar, lalu kembali memejamkan matanya. "Mas, aku kangen Mas," ucap Bu Asi menangis di ruang tamu sambil memeluk sebuah foto suaminya, Pak Arjo. "Ibu," ucap Ridwan datang mendekati ibunya yang menangis itu. "Wan, gimana? Sudah enak badannya?" "Sudah Bu. Ibu kangen Bapak. Ridwan juga kangen Bu." Bu Asih pun memeluk anaknya itu. "Bu, Ridwan pamit dulu ya, mau ke tempat biasanya." "Kamu baru sembuh Wan, istirahat dulu, jangan kemana-mana." "Ridwan mau bertemu teman-teman Bu." "Siapa?" "Arga, Dika, Bagas Bu." Ucap ibu Ridwan kembali menangis. "Ada apa Bu?" Ibu Ridwan menjelaskan bahwa ketiga sahabatnya itu sudah meninggal dunia 3 hari lalu. Bagas dan Arga ditemukan dengan kondisi tak bernyawa di bawah jurang. Sedangkan Dika meninggal karena kecelakaan sebuah truk. Ridwan yang mendengar penjelasan ibunya pun langsung lemas tak berdaya. Ternyata selama ia pulang waktu itu, ia bersama arwah ketiga teman-temannya. Dan ia juga baru sadar alasan mengapa kakek itu tidak pernah mengajak bicara mereka bertiga. Karena kakek itu tidak melihat keberadaannya dan hanya melihat Ridwan seorang. Ia juga menyadari hal lain.
seperti mendengar suara jatuh dan teriakan di jurang. Keranda lewat dengan mayat berlumuran darah. Genderuwo. Itu semua ada hubungannya dengan keempat sahabatnya itu. Sore harinya Ridwan pergi ke makam bapaknya, sekaligus berziarah ke makam sahabatnya untuk mendoakan dan menemui mereka lagi. Aku sekarang sendirian, tidak ada temen nongkrong lagi. Terima kasih ya sudah mau menemani aku pulang. Yang tenang ya buat kalian semua. Setelah berziarah, Ridwan pun kembali pulang. Sebelum meninggalkan pemakaman, ia melihat kakek-kakek yang pernah ia temui sebelumnya berdiri dari kejauhan. Siapa sebenarnya kakek itu? Apa hubungannya dengan Ridwan dan keluarganya? Apakah dia seorang penyelamat? Ridwan pun mendekati kakek itu dan bertanya kepadanya. Mbah ini sebenarnya siapa? Aku Mbah Sindoro, jawab kakek-kakek itu. Setelah mendengar siapa namanya, kakek itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Ridwan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita horor kali ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Serta nantikan cerita-cerita horor menarik selanjutnya di channel Jurnal Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.